Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saudara-saudaraku yang dirahmati dan disayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut Muhammad itu ada dua. Walaupun wujud keduanya hakikatnya sebenarnya sama dan menempati wadah-wadah yang sama. Maka Nabi Muhammad SAW pun dengan nabi-nabi pun sama dengan manusia lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadat beliau itu bukan wa ana Rasulullah. Syahadatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya di balik Muhammad Nabi Muhammad SAW yang nabi, ada Nur Muhammad yang lainnya yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Di situ ada dua Muhammad yang berbeda. Ada Sayyidina Muhammad yang berbeda meskipun hakikatnya wujud yang sama-sama. Ana Abdullah. Maka Nabi Muhammad SAW itu yang Nabi kita adalah manusia seperti biasa. Akan tetapi manusia bukan manusia biasa. Manusia tapi bukan manusia biasa. Maka rahasia besar agama ada di sini sebenarnya. Frekuensi channel Tuhan, channel Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Rasulullah ada di situ. Maka Nabi Muhammad SAW yang manusia, tapi Nur Muhammadnya, beliau itu adalah induk dari segala Nur Muhammad yang lainnya. Atau kita itu adalah percikan-percikan daripada Nur Muhammad beliau. Tapi pada hakikatnya ditarik lagi, maka hakikatnya adalah yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dengan akal Rabbaniyah, sekarang kita belum bisa atau tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, menyaksikan beliau, maka ada Nur Muhammad yang ada pada tiap-tiap segala sesuatu, atau yang ada pada diri manusia, diri insan satu-satu. Zaman ini Nabi Muhammad SAW terpaut daripada kita jauh 1400 tahun yang lalu. Lebih, tidak ada foto beliau, tidak ada lukisan beliau, tidak ada patung beliau. Maka syahadat penyaksian Muhammad Rasulullah harusnya kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Karena ini hal yang mustahil. Peluang syahadat menyebut Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu sebatas daripada kata-kata, keyakinan. Karena tidak mungkin kita ini menyaksikan bersyahadat tapi tidak menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syahadat apa? Barangkali nanti syahadat kita ini dusta. Kalau syahadat kita dusta, solat kita, kemudian puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya palsu dan dusta. Hanya syahadat akal, kepahaman saja. Tidak mungkin bisa menembus ruh kalau pakai akal. Ini di dalam ilmu ma'rifatullah. Karena syahadat akalnya saja hanya sebatas ucapan saja pastinya. Karena tidak bisa menyaksikan, bersaksi. Maka pantas orang yang bersyahadat secara syariat, secara nyata, tidak menyaksikan yang sebenar-benarnya Muhammad itu, maka di hakikat ini berbeda. Maka ketika syahadat masih menggunakan akal, hatinya tidak menyaksikan Allah, sirnya tidak menyaksikan Allah, maka maklum manusia yang begini masih melakukan penyerangan-penyerangan, kedengkian-kedengkian, iri hatian, kebakhilan, kesombongan, kesyirikan, kemunafikan. Lisannya masih berbau, banyak sekali musuhnya. Lisannya masih mau menggibah, masih membuka aib, menghina orang, membenci orang. Kenapa dia tidak menyaksikan yang sebenarnya Muhammad itu? Kepada Muhammad yang sesungguhnya, hakikat Muhammad. Maka saudara, sedangkan orang-orang yang menempuh metode teknik Thariqatullah, thariqat yang bersamaan dengan ma'rifatullah, dia betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lebur dirinya. Maka di tengah-tengahnya itu ada yang membawa kepada Allah, yaitu nurun ala nur, yaitu Rasulullah. Itulah Nur Muhammad SAW. Itulah yang disebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syahadatnya bisa bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ruhaninya yang bersyahadat. Maka syahadatnya bisa bersaksi ketika ruhnya yang bersyahadat. Artinya apa? Muhammad yang Rasulullah itulah yang bersyahadat. Muhammad Rasulullah itulah guru sejati. Karena yang bisa mengenalkan, mengislamkan itu
adalah guru rohani atau disebut mursyid Nur Muhammad SAW yang menempati wadah seorang wali mursyid, yang disebut wali yang mursyidah. Itulah Nur Muhammad SAW, itulah Rasulullah Muhammad yang di akhir zaman, yang dimana-mana kenal di alam ruh pasti terpraktekkan potensinya hidup dan menghidupkan. Maka itulah potensi-potensi ketuhanan, itulah yang tersalur di balik syahadat-syahadat tersebut, karena kunci menuju Islam yang sesungguhnya indallah mesti harus wajib fardu ain melihat melalui syahadat dulu. Iya toh? Iyakah? Iyakah? Iya dong. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan secara syariat membuka nalar-nalar logika akal robbaniyah dengan sir robbaniyah agar sadar bahwa sesungguhnya selama ini kita syahadat-syahadat palsu dan dusta. Semoga dengan adanya kajian-kajian ma'rifat di mana-mana, mohon maaf kalau agak keras. Ini bukan kekerasan tapi penegasan, mentaukidkan, taukid penegasan supaya sadar kita semua, tarik kepada diri bahwa syahadat kita selama ini, akui bahwa dusta, palsu syahadat kita selama ini. Tapi seakan-akan kita itu menganggap orang-orang lain di luar sana selain daripada diri kita lebih rendah kajiannya daripada kita. Kalau kita syahadat kita sudah palsu, pasti solat kita palsu, puasa palsu, zakat palsu, haji palsu. Sadari itu supaya kita itu tidak menganggap ibadah orang-orang lain itu salah di mata Allah, atau suka menghina orang-orang lain, mengancam orang lain, menggibah orang lain, bakhil, dengki, iri hati dan sebagainya. Kenapa? Karena syahadat kita palsu. Seandainya tidak palsu, pasti tidak akan seperti itu. Semoga semakin banyak yang mencari wali yang mursyid Rasulullah, mursyid kamil yang berada di akhir-akhir zaman. Sebenarnya semua ada insan tiap-tiap segala sesuatu itu Nur Muhammad, tapi harus dikonekkan dulu oleh wali yang mursyid. Dikonekkan tuh, didudukkan dulu di situ, kemudian jalan sendiri-sendiri. Maka hadirin semulakan Allah, peluang syahadat umat akhir zaman yang tidak ketemu zahir Nabi Muhammad SAW tetap bisa bersyahadat kepada Muhammad Rasulullah. Dari berjuang terus belajar, karena tidak akan ketemu jika kita itu tidak dipilih untuk ketemu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hanya yang dipilih itulah yang ditunjuki, yang dikendakinya saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu harus dirayu secara syariat. Kalau tidak dirayu, tidak akan turun ridho dan rahmat dan rahim. Jangan terpukai dengan agama, dogma dan syariat hanya di syariat saja. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita pelajari dengan akal hewaniah, akal nafsuniyah, akhirnya debat dan debat, akhirnya merasa paling benar sendiri. Maka hadirin semulakan, kenyataannya sangat-sangat jauh berbeda dengan praktek-praktek di lapangan. Mengaku ma'rifat, bibirnya mengaku ma'rifat, tapi kalamnya selalu mengumpat. Cerita ma'rifat selalu menggibah orang. Masih berburuk sangka, memutuskan daripada silaturahmi, menghina daripada orang-orang lain. Itu bukan ma'rifat. Apa sebabnya? Karena dia tidak duduk di dalam syahadatnya, karena syahadatnya palsu, karena prakteknya nol, teorinya banyak, pahamnya banyak, kitabnya banyak. Karena harusnya praktek itu harus lewat daripada kedudukan nur, harus melewat thariqatullah yang benar, yang mursyidnya sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir dan batin. Maka jangan sampai kita itu keliru, saudara-saudara. Jangan sampai kita itu salah. Jangan sampai kita keblinger. Jangan sampai semua amalan-amalan kita semua itu tertolak di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara syariat. Karena apa? Kita merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling mengenal sendiri, merasa paling ma'rifat sendiri. Sementara apa? Kita tidak mencari. Kita tidak ada ikhtiar. Ikhtiar di sini kitanya ini bagi para ahlul mukasyafah. Kita di sini kitanya pada hakikatnya yang berkudrah, yang berkuasa, yang berirodah, yang berkehendak itu Allah.
Itulah perbedaan dengan ahlul mukasyafah dengan paham-paham lainnya. Ahlul mukasyafah ini yang dimiliki oleh paham-paham ahlus sunnah wal jamaah yang bermakrifat, bertoriko, berhakikat, bersyariat. Inilah para sufi terdahulu, inilah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi ada di tiap-tiap diri insan tersebut itu adalah Rasulullah. Ada Rasulullah. Wa anna fikum Rasulullah. Nah, sesungguhnya di dalammu itu loh, di dalam dirimu itu loh ada Rasulullah, di dalam diri kita masing-masing. Maka itu untuk dikonekkan, maka dengan bersyahadat, bersyahadatlah dengan ruhani. Ruhani ini adalah Rasulullah. Ruhani ini adalah Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad Rasulullah. Ini ruhani ini adalah Rasulullah secara hakikatnya. Maka inilah yang bersyahadat Rasulullah. Jadikan diri zohirmu, jadikan diri zohir kita tidak memandang lagi daripada batang tubuh, darah, daging, kulit, buli, otak, sumsum dan sebagainya. Tidak memandang daripada yang berbentuk, yang berupa ini. Tapi yang memandang itu, yang kita pandang itu adalah ruhani. Itu Nur Muhammad. Nah, ruhani inilah yang bersyahadat. Ruhani inilah yang bersyahadat. Bukan jasad tersebut, bukan mulut, bukan kolbu, tapi ruhani. Inilah rasa, zauk. Kemudian zauk ini naik. Ruhani ini naik saksi namanya. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yang mengucapkan itu ruhani. Nah, ruhani ini yang telah kita nyatakan untuk naik saksi, ini menjadi zohir kita. Jadi zohir kita yang tadinya jasmani tidak lagi. Tapi kita bukan membuang, tapi bagaimana mengembalikan kepada jasmani ini. Jasmani ini kita kembalikan kepada Rasulullah, kita serahkan diri kita kepada Rasulullah. Kita iktikadkan diri kita untuk menyampaikan kepada Rasulullah, aku ingin bertemu Allah. Kemudian Rasulullah sendiri yang naik saksi. Kita melebur kepada Rasulullah, kita musyahadahkan terus Rasulullah, mesrakan terus Rasulullah, fanakan diri kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah inilah yang naik saksi mi'raj bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Sementara kita ini semua tahu teori-teori, tahu praktek-praktek yang dipahamkan oleh YouTube, segala macam atau guru-guru lainnya, tahu kita dengan akal. Tapi naik saksi itu Nur Muhammad, yang naik saksi Nur Muhammad, yang naik saksi Nur Muhammad, yang dipersaksikan adalah Allah menyaksikan, kemudian Muhammad tahu kita, tapi dalam sebatas konteks akal saja, akal-akalan. Nah, maka jika seperti ini hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kita sadari dulu, kita bersyahadat tuh jangan dengan jasmani, bersyahadatlah dengan ruhanimu. Sehingga ruhani ini menjadi diri zohir kita. Kita ini bahasa syariat, bukan lagi jasmani. Nah, diri zohir kita yang tadinya jasmani kita ganti dengan ruhani ini. Nah, ruhani ini tiada lain daripada Nur Muhammad. Nah, ruhani ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini diri zohir kita, kelihatan kita syariat. Nah, Nur Muhammad ini naik saksi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Nur Muhammad naik saksi, menyatakan dirinya, menyaksikan bahwa aku ini daripada yang batin. Nah, batinnya Muhammad itu adalah zat Allah, zat yang bernama Allah, zat mutlak, maha suci, Ruhul Kudus. Nah, maka di sini yang tadinya diri zohir ini Muhammad menyatakan dirinya naik saksi, menyatakan aku tuh daripada yang batin Allah. Nah, kemudian batin kita ini yang Allah ini, yang tadinya diri zohir Muhammad, diri batin itu Allah. Allah menyatakan dirinya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang lebih begini pengertian mendalamnya. Aku itulah Muhammad. Aku itu telah nyata kepada Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang ini ruh, yang nyawa itu tadi. Muhammad yang nyawa. Jadi kita memandangnya, kelihatannya kita yang memandang kepada nyawa, tapi itu adalah Allah Ta'ala sendiri yang memandang kepada nurnya, yang memandang kepada dirinya, yang memandang kepada sifatnya. Jadi zat yang memandang kepada sifatnya, yaitu Nur Muhammad SAW, yang Ahmad batin itu. Nah, kemudian Nur Ahmad batin atau Nur Muhammad yang batin ini belum bisa dilihat. Maka untuk melihatkannya, untuk melihat daripada Nur Ahmad yang batin ini, maka dizohirkanlah alam semesta, dizohirkanlah batang tubuh, wujud bayangan, cermin.
melihatnya lewat situ, tapi jangan memandang itu saja. Jadi kita ini dari dalam terus ke dalam, terus ke dalam, terus ke dalam melebur, sehingga yang menyaksikan keluar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaksikan keluar semua adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Bukan kita saksikan yang bentuk-bentuknya. Bukan kita katakan bahwa Allah itu berbentuk berupa. Allah itu adalah zat yang laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu alam semesta, tidak ada. Allah itu batang tubuh, tidak ada. Itu perkara zindik, itu perkara kufur, itu perkara kafir. Nah, itu perkara zindik sebenarnya. Maka kafir artinya tertutup, kufur artinya apa maknanya kufur? Menolak segalanya. Kita menolak bahwa alam semesta ini hanyalah bayangan yang dimaujudkan, diadakan, mumkinul wujud. Maka pada hakikatnya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini dan seluruh isinya itu tidak ada. Tapi kalau menurut pandangan syariat, pandangan kita, mata kita, ada alam semesta itu. Ada batang tubuh itu, ada darah, daging, rambut, kulit. Semuanya itu ada dalam pandangan kita, dalam pandangan kitanya, dalam pandangan syariat. Tapi dalam pandangan Allah, hakikat sesungguhnya alam semesta, batang tubuh dan segala sesuatu ini tidak pernah ada. Yang ada hanya wujud Allah. Jadi Allah itu yang mewujud. Wujud Allah itu yang mana? Laisa kamislihi syai'. Cuma jangan dikatakan bahwa alam semesta itu wujud kita. Jangan dikatakan bahwa batang tubuh itu wujud kita. Itu juga bayangan meskipun wujud majazi. Katakanlah, jangan katakan itu Allah. Tapi wujud majazi ini daripada Allah juga, bayangan. Hakikatnya juga tidak ada. Tidak ada yang mengatakan alam semesta, batang tubuh, segalanya itu adalah Allah. Tidak ada. Itu adalah wujud palsu, wujud khoyal, wujud yang fana, yang rusak, yang tidak kekal. Sementara Allah itu kekal, Allah itu bako. Allah itu sedia adanya. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Allah itu tunggal, maha tunggal. Allah itu as-sah. Tidak ada yang serupa dengan dia, karena dia hakikatnya yang berdiri sendiri, yang laisa kamislihi syai'. Maka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada yang nyata melainkan Allah, wahdahu, maha tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka inilah yang kita perlu betul-betul iktikadkan ke dalam hati-hati kita, ke dalam menembus kepada ruhani kita, menembus kepada syirik kita. Cara bersyahadat yang tadi, yang bagaimana jadikan diri zahir itu ruhani, jadikan diri batin itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruhani ini tidak lain daripada Muhammad. Jadi diri zahir itu Muhammad, diri batin Allah. Jadi Allah menyaksikan daripada Muhammad itu sendiri. Jadi kalau menurut pandangan kita, Allah itu batin, kemudian Muhammad itu yang zahir. Nah, kalau menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, justru Allah taala itulah yang maha zahir, Nur Muhammad itu yang batin. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu daripada yang awal, tiada berawal. Awal tiada berawal, tidak ada permulaan. Sehingga ketika tidak ada permulaan, artinya zat Allah yang maha ruang itu, zat Allah ini, kita itu alam semesta dan Nur Muhammad sendiri itu di dalam daripada batinnya Allah, di dalamnya Allah, maha ruang ini. Kita ibarat ini bahasa syariat ya, kita alam semesta dan Nur Muhammad itu di dalamnya zat Allah, diliputi zat Allah. Maka bisa dikatakan dalam pandangan Allah, Allah itu zat yang maha zohir, maha batin, maha awal, maha akhir. Maka disitulah kita tadi mengatakan bahwa dalam pandangan Allah, Allah itu zohir, Nur Muhammad itu yang batin. Nah, tapi dalam pandangan kita, Allah itu yang batin, Muhammad itu yang zohir. Nah, Muhammad ini Nur Muhammad maksudnya, yang laisa juga itu masih laisa, yang ruh semesta alam itu. Nah, itu juga tiada lain daripada Allah. Jadi Allah Muhammad, Allah Muhammad, Muhammad Allah, Allah Muhammad, itu jangan terpaku dengan nama, zat dan sifat. Nah, ini juga Muhammad yang alam semesta itu namanya Muhammad juga. Namanya Adam, insan. Bukan Adam, kalau Adam itu tiada. Nah, memang alam semesta ini Adam. Batang tubuh ini Adam. Artinya tidak ada, tidak pernah ada.
Akan tetapi ketika seseorang sudah mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala, melebur kepada Allah, melebur kepada Rasulullah, berlebur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi wujud dirinya, akhirnya alam semesta itu menjadi berganti nama Muhammad. Muhammad. Kemudian ruhnya alam semesta itu adalah Nur Ahmad, atau bisa juga dikatakan Nur Ahmad batin. Inilah yang qadim. Kemudian batinnya daripada Ahmad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Batinnya lagi harus diam, hukumnya diam karena Rabbul Izzati di situ. Jadi hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya memang kita itu tidak perlu lagi sebenarnya banyak berbicara di konten-konten YouTube atau di mana-mana. Sebenarnya sudah banyak praktek, tinggal kita mengamalkan. Mungkin banyak yang salah paham, ini secara syariat ya. Kita jelaskan juga salah paham karena baru menonton video-video kita, baru menonton video ini yang pas ininya gitu. Tidak pas dari awal sampai akhir. Coba dari awal sampai akhir itu, kalau memang mau berniat menonton untuk menambah-nambah wawasan atau apa, itu ditonton. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi prakteknya sebenarnya sudah ada. Tapi itu masih teori. Karena kenapa? Karena belum dipraktek sama orang-orang yang menonton, misal sama saya misal. Jadi meskipun kata-kata di video itu praktek jalur Nur Muhammad atau praktek ini, praktek melebur, praktek ini, tapi kalau kita hanya menonton, tidak mempraktekkan, ya namanya teori. Sama dengan saya, ketika saya hanya menyebutkan saja tapi saya tidak mempraktekkan, sama juga dengan teori. Nah, kapan itu prakteknya? Bukan hanya di dalam bersunyi-sunyi itu, akan tetapi bersunyi-sunyi, khalwat bersunyi-sunyi itu latihan untuk bagaimana khalwat beramai-ramai itu bisa terjalin dengan bagus. Yang dimana apakah kita ini ketika diuji secara syariat ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendala-kendala yang ada, dengan masalah-masalah perekonomian, asmara, cinta, jabatan, harta dan tahta dan sebagainya. Apakah kita itu fokus kepada Allah ataukah kepada Nur Muhammad menembus kepada Allah taala? Nah, disitulah kita. Apakah kita betul duduk? Apakah kita betul duduk di dua kalimat syahadat tadi? Kalau memang betul-betul duduk, tidak ada lagi pandangan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kata-kata ini dan itu. Karena la maujudu bihaqqillah, itu orang-orang yang betul-betul duduk. Maka bagaimana caranya untuk bisa kita tahu, bisa tahu sendiri sebenarnya, diberitahukan Allah hakikatnya begitu. Bisa tahu sendiri secara syariat. Kita bisa nilai diri kita sendiri bagaimana ketika cobaan, ujian, masalah yang kelihatannya masalah bagi kita, padahal itu sebenarnya adalah nikmat bagi Allah. Nikmat bagi kita kepada Allah. Itu nikmat, hadirin. Kenikmatan. Kalau kita tidak diuji seperti itu dengan kesusahan, dengan kesenangan terus, nanti kita bisa lupa. Nanti kita lupa kesadaran, nanti kita lupa peleburan lagi, nanti kita lupa istiqomah lagi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan itu sebagai ujian di mata syariat, tapi di mata hakikat itu bukan ujian tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berprasangka baik inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dengan prasangka yang sangat kuat. Kalau prasangka kita lemah kepada Allah, maka prasangka itu juga yang lemah prasangkanya Allah kepadamu. Nah, ini secara syariat. Allah kita. Kalau secara syariat itu tidak apa-apa kita ngomong ada Allah, ada kita, ada Allah, ada kita. Memang secara syariat memang begitu. Tapi secara hakikat dalam pandangan Allah, kacamata Allah, tidak ada yang lain selain daripada aku, kata Allah, selain daripada Allah Ta'ala. Maka begitu tadi, bagaimana kita memulai dengan bermujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan riyadhah, tanpa kita itu merasa berat akan itu. Karena sudah tahu apa yang kita tuju, sudah didudukkan daripada zat itu, sudah didudukkan kepada jalan-jalannya, kepada Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini sendiri meleburkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada hanya Allah menyaksikan dirinya sendiri. Nah, hadirin semuanya, mudah-mudahan semuanya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran daripada kisah-kisah para nabi, para rasul, dan kisah-kisah para sahabat serta wali-wali Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pegangan, patokan, dalil, petunjuk. Nah, bagaimana? Carilah yang betul-betul. Nah, bagaimana
di dalam nurani panjenengan semua, nurani Anda semua, kita semua mengatakan bahwa inilah yang saya cari, kemudian datang baik-baik kepada beliau-beliau, karena banyak sekarang. Yang penting berbeda pendapat bukan menyalahkan. Berbeda pendapat atau bersalahan pendapat, berselisih pendapat bukan menyalahkan. Tapi bagaimana perbedaan pendapat itu kita bisa bersama-sama saling memahami. Jadi tidak ada salah menyalahkan. Akan tetapi ketika berdebat sebenarnya boleh. Berdebat di dalam ilmu syariat, ilmu thariqah, tapi di dalam ilmu ma'rifat untuk apa? Di dalam ilmu hakikat untuk apa? Berdebat itu diskusinya. Tapi diskusi di sini bukan daripada mengkomen-komeni orang-orang, paham-pahamnya orang, bilang, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Lebih baik dan lebih bagus diskusi itu begini. Oh, menurut pendapat saya begini. Menurut pendapat saya begini. Bagaimana menurut pendapat antum? Nah, kalau ada sanggah menyanggah itu kasihan nanti. Kecuali di syariat untuk membahas daripada fikih, untuk membahas dari ini, oh enggak, kata Imam Malik begini, oh enggak, kali terserah aja. Yang penting jangan sering-sering karena mengeraskan hati. Diskusi. Jadi kalau kita itu lebih baik kalau mau berdiskusi, enggak usah lah. Enggak usah lah. Ada jalan-jalan ke situ, jalan-jalan menuju kepada belok sedikit, takutnya. Tidak dilarang, takutnya ada masuk daripada keakuan kita, lupa kesadaran. Nah, akhirnya berdebat, saling senggol, saling ini dan sebagainya. Akhirnya tidak duduklah kita di situ, karena masih ada rasa-rasa makhluk di dalam hati kita, di dalam sir kita. Masih ada rasa-rasa daripada itu semua. Maka semoga hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua tetap dijalankan di dalam jalan-jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tetap dalam keberkahan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, saya undur diri, pamit sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.